Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel da Anon Syasao, NIM 200303035. Saya akan membahas tugas pengantar sosiologi review buku ke-14, Sosiologi Pendekatan Down to Earth. Bab 1, Perspektif Sosiologis. Jelaskan mengapa baik sejarah maupun biografi penting untuk perspektif sosiologis. Apa perspektif sosiologis? Perspektif sosiologis menekankan bahwa masyarakat adalah sosial pengalaman, kelompok tempat mereka berada dan milik mereka. Pengalaman dalam kelompok tersebut mendasari perilaku mereka. C. Wright Mills menyebut persilangan ini sebagai biografi individu dan sejarah kondisi luas itu mempengaruhi individu. Sosiologi dan ilmu lainnya. Mengetahui fokus setiap ilmu sosial, apa itu sains dan di mana sosiologi cocok. Sains adalah penerapan metode sistematis untuk mendapatkan pengetahuan dan pengetahuan yang diperoleh dengan metode tersebut. Ilmu-ilmu tersebut dibagi menjadi ilmu-ilmu alam, yaitu berusaha menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam, dan ilmu sosial yang berusaha untuk dipahami dunia sosial secara objektif dengan cara dikendalikan dan pengamatan berulang. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat dan perilaku manusia. Asal-usul sosiologi. Melacak asal-usul sosiologi dari tradisi hingga Max Weber. Kapan sosiologi pertama kali muncul sebagai terpisah disiplin? Sosiologi muncul sebagai disiplin ilmu terpisah di tengah-tengah 1800-an di Eropa Barat selama permulaan industri revolusi. Industrialisasi mempengaruhi semua aspek manusia, keberadaan, di mana orang tinggal, sifat pekerjaan mereka hubungan, dan bagaimana mereka memandang kehidupan. Sosiolog awal yang fokus pada perubahan sosial ini termasuk Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Henri Martineau, dan W.E.B. Du Bois. Nilai-nilai dalam penelitian sosiologis. Meringkas argumen yang berlawanan dalam debat tentang nilai-nilai dalam penelitian sosiologis. Haruskah tujuan penelitian sosiologis hanya untuk memajukan pemahaman manusia atau juga untuk reformasi masyarakat? Sosiologi setuju bahwa penelitian harus objektif. Itu artinya nilai dan keyakinan peneliti tidak boleh mempengaruhi kesimpulan. Tetapi sosiolog tidak setuju tentang penggunaan dan tujuan penelitian sosiologis. Ada yang bilang itu tujuannya seharusnya hanya untuk memajukan pemahaman tentang perilaku manusia. Yang lain mengatakan bahwa tujuannya adalah reformasi yang merugikan pengaturan sosial. Verstehen dan fakta sosial. Nyatanya apa itu Verstehen dan mengapa itu berharga? Bagaimana sosiolog menggunakan Verstehen dan fakta sosial untuk mempelajari perilaku manusia? Menurut Weber, untuk memahami mengapa orang bertindak seperti mereka lakukan, sosiolog harus mencoba menetapkan diri pada posisi mereka. Dia menggunakan kata kerja Jerman Verstehen untuk memahami dengan wawasan untuk menggambarkan pendekatan subjektif ini. Meski tidak menyangkal pentingnya Verstehen, Emile Durkheim menekankan pentingnya mengungkap fakta sosial pola masyarakat yang mempengaruhi perilaku orang. Sosiolog kontemporer menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk memahami perilaku manusia. Perspektif teoritis dalam sosiolog. Menjelaskan gagasan dasar interaksionisme, simbolik, analisis fungsional, dan teori konflik. Apa itu teori? Teori adalah pernyataan umum tentang bagaimana fakta terkait satu sama lain. Teori memberikan kerangka konseptual untuk menafsirkan fakta. Apa perspektif teoritis utama sosiologi? Sosiolog menggunakan 3 kerangka teori utama untuk menafsirkan kehidupan sosial. Interaksionis, simbolik, memeriksa bagaimana orang menggunakan simbolik untuk mengembangkan dan berbagai pandangan mereka tentang dunia. Interaksionis, simbolik biasanya berfokus pada mikro level dalam skala kecil. Interaksi tatap muka. Fungsionalis, sebaliknya, fokus pada level makro dalam skala besar pola masyarakat. Mereka menekankan bahwa sistem sosial dibuat up dari bagian yang saling terkait. Saat bekerja
dengan benar, setiap bagian memenuhi fungsi yang berkontribusi pada stabilitas sistem. Ahli teori konflik juga fokus pada pola skala besar masyarakat. Mereka menekankan bahwa masyarakat terdiri dari persaingan kelompok yang berjuang untuk sumber daya yang langka. Dengan setiap perspektif yang berfokus pada fitur yang berbeda dari kehidupan sosial dan masing-masing memberikan interpretasi yang unik, tidak ada satu teori pun yang memadai. Jelaskan bagaimana peneliti versus reformasi dan globalisasi cenderung mempengaruhi sosiologi. Tren yang cenderung berdampak pada sosiologi. Sosiologi telah melalui 3 fase. Yang pertama adalah penekanan pada reformasi masyarakat. Fokus kedua adalah sosiologi dasar. Yang ketiga, fase hari ini membawa kita lebih dekat ke akar. Kami menerapkan sosiologi pada perubahan sosial. Public sosiologi adalah contoh terbaru dari perubahan ini. Tren besar kedua, globalisasi, kemungkinan akan memperluas cakrawala sosiologis, memfokuskan kembali penelitian dan teori konsentrasinya pada masyarakat AS. Bab 2, budaya. Apakah budaya itu? Jelaskan apa itu budaya, bagaimana budaya menyediakan orientasi untuk hidup, dan apa yang mempraktikkan budaya relativisme artinya. Bagaimana sosiolog memahami budaya? Semua kelompok manusia memiliki budaya, bahasa, kepercayaan, nilai, norma, dan benda material yang mereka lewati satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya material terdiri dari benda-benda seperti seni, bangunan, pakaian, senjata, dan alat. Budaya non-materi atau simbolik adalah budaya kelompok, cara berpikir, dan pola perilakunya. Ideal budaya adalah nilai, norma, dan tujuan ideal kelompok. Nyata budaya adalah perilaku aktual orang yang seringkali gagal cita-cita budaya mereka. Apakah relativisme, budaya, dan etnosentrisme itu? Orang-orang etnosentris artinya mereka menggunakan budaya mereka sendiri sebagai tolok ukur untuk menilai cara orang lain. Sebaliknya, mereka yang menganut relativisme budaya mencoba untuk memahami budaya lain dengan istilah budaya itu sendiri. Komponen budaya simbolik. Mengetahui komponen budaya simbolik, gerak tubuh, bahasa, nilai, norma, sanksi, folkways, adat istiadat, dan tabu juga menjelaskan hipotesis Sapir-Whorf. Apa sajakah komponen budaya non-materi? Komponen sentral dari budaya non-materi adalah simbol apapun yang orang lampirkan, makna, dan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Secara universal, simbol budaya non-materi adalah gerak tubuh, bahasa, nilai, norma, sanksi, folkways, dan adat istiadat. Mengapa bahasa begitu penting bagi budaya? Bahasa memungkinkan pengalaman manusia untuk diarahkan pada tujuan kooperatif dan kumulatif. Ini juga memungkinkan manusia bergerak melampaui masa kini dan berbagai masa lalu, masa depan, dan kesamaan lainnya. Perspektif. Menurut hipotesis Sapir-Whorf, bahasa bahkan membentuk pikiran dan persepsi kita. Bagaimana nilai, norma, sanksi, folkways, dan mores mencerminkan budaya? Semua kelompok memiliki nilai standar yang mereka definisikan apa yang diinginkan atau tidak, dan norma, harapan, atau aturan tentang perilaku. Kelompok menggunakan sanksi positif untuk menunjukkan persetujuan dari mereka yang mengikuti norma mereka, dan sanksi negatif untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka yang langgar mereka. Norma yang tidak ditegakkan secara ketat disebut folkways, sedangkan adat istiadat adalah norma yang diminta kelompok kesesuaian karena mencerminkan nilai-nilai inti. Universitas budaya. Jelaskan apa itu universal budaya dan mengapa itu sepertinya tidak ada. Apakah universal budaya? Universal budaya mengacu pada nilai, norma, atau ciri budaya lainnya yang ditemukan di semua budaya.
Meski semuanya manusia kelompok memiliki kebiasaan tentang memasak, melahirkan, pemakaman, dan sebagainya. Karena kebiasaan ini berbeda satu sama lain, budaya ke budaya lain, tidak ada universal budaya. Jelaskan bagaimana teknologi mengubah budaya dan apa kelambatan budaya dan peralatan budaya. Bagaimana teknologi mengubah budaya. William Cockburn menciptakan istilah kelambanan budaya untuk mendeskripsikan bagaimana budaya non-materi suatu kelompok tertinggal di belakang perubahan teknologi. Dengan kemajuan teknologi saat ini dalam perdagangan, perjalanan, dan komunikasi, difusi budaya sedang terjadi dengan cepat. Ini mengarah pada perataan budaya kelompok menjadi serupa karena mereka mengadopsi item dari budaya lain. Sebagian besar kekayaan keragaman budaya dunia sedang hilang proses. Bab 3. Sosialisasi. Masyarakat menjadikan kita manusia. Jelaskan bagaimana liar terisolasi dan dilembagakan anak-anak membantu kita memahami masyarakat membentuk kita manusia. Seberapa banyak karakteristik manusia kita berasal dari nature, heredity, dan seberapa banyak dari nurture di lingkungan sosial. Pengamatan terhadap anak-anak yang terisolasi, dilembagakan, dan liar membantu menjawab pertanyaan tentang alam pengasuhan, seperti halnya percobaan dengan monyet yang dibesarkan dalam isolasi, bahasa dan interaksi sosial yang intim. Aspek pengasuhan sangat penting untuk pengembangan apa yang kita anggap sebagai karakteristik manusia. Sosialisasi ke dalam diri dan pikiran. Gunakan ide-ide penelitian Coley, Looking Glass, Self-Made, Rule-Taking, dan Piaget penalaran untuk menjelaskan sosialisasi ke dalam diri dan pikiran. Bagaimana kita mendapatkan diri? Manusia dilahirkan dengan kapasitas untuk mengembangkan diri, tetapi diri harus dibangun secara sosial, yaitu isinya bergantung pada interaksi sosial. Menurut Charles Harton, konsep Coley tentang diri yang memandang kaca diri. Menurut Charles Harton, konsep Coley tentang diri yang memandang kaca diri, kita berkembang saat kita menginternalisasi reaksi orang lain terhadap kita. Gregor Herbert Mead mengidentifikasi kemampuan untuk mengambil peran orang lain penting untuk pengembangan diri. Mead menyimpulkan bahwa pikiran adalah produk sosial. Bagaimana anak-anak mengembangkan keterampilan penalaran. Jean Piaget mengidentifikasi 4 tahap yang dilalui anak-anak saat mereka mengembangkan kemampuan untuk bernalar. 1. Sensorimotor, di mana pemahaman terbatas pada rangsangan sensorik seperti sentuhan dan penglihatan. Yang kedua, praoperasional, kemampuan untuk gunakan simbol. Yang ketiga, operasional konkret, di mana kemampuan penalaran lebih kompleks tetapi belum mampu abstraksi yang kompleks. Dan yang keempat, operasional formal atau abstrak berpikir. Bab 4. Struktur sosial dan sosial interaksi. Perspektif mikrososiologis sosial struktur. Jelaskan pentingnya struktur sosial. Bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku kita? Istilah struktur sosial mengacu pada amplop sosial itu mengelilingi kita dan membatasi perilaku kita. Sosial struktur terdiri dari budaya, kelas sosial, status sosial, peran kelompok, dan institusi sosial. Lokasi kami di struktur sosial mendasari persepsi, sikap, dan perilaku. Mampu mengidentifikasi komponen utama sosial, struktur, budaya, kelas sosial, status sosial, peran
kelompok, dan institusi sosial. Apa sajakah komponen utama dari struktur sosial? Budaya meletakkan kerangka terluas, sedangkan kelas sosial membagi orang menurut pendapatan, pendidikan, dan prestise pekerjaan. Masing-masing dari kita menerima status yang dianggap berasal dari kelahiran, kemudian kami menambahkan status yang dicapai, status sosial. Kita membimbingi peran kita, membatasi perilaku kita, dan beri kami orientasi untuk hidup. Ini dipengaruhi lebih lanjut oleh kelompok tempat kami berada dan pengalaman kami dengan institusi sosial. Komponen masyarakat ini bekerja bersama untuk membantu menjaga ketertiban sosial. Bab 5. Bagaimana sosiolog melakukan penelitian? Sebutkan topik yang valid untuk dipelajari oleh sosiolog. Setiap perilaku manusia adalah topik sosiologis yang valid, bahkan perilaku yang tercela, pelecehan pasangan, pemerkosaan adalah contohnya. Akal sehat dan kebutuhan sosiologis. Penelitian, jelaskan mengapa akal sehat tidak dapat menggantikan penelitian sosiologis. Mengapa akal sehat tidak memadai? Akal sehat tidak memberikan informasi yang dapat diandalkan. Kapan menjadi sasaran penelitian ilmiah? Ide-ide yang masuk akal sering ditemukan terbatas atau salah. Sebuah model penelitian. Mengetahui 8 langkah model penelitian. Apakah 8 langkah dasar penelitian sosiologis? Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, menentukan masalah. Yang ketiga, meninjau literatur. Keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, memilih metode penelitian. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, menganalisis hasil. Dan yang kedelapan, berbagai hasil. Bagaimana sosiolog mengumpulkan data? Untuk mengumpulkan data, sosiolog menggunakan 7 metode penelitian atau desain penelitian: survei, observasi partisipan, kerja lapangan, studi kasus, analisis sekunder dokumen, eksperimen, dan tindakan tidak mengganggu. Bagaimana sosiolog memilih metode penelitian? Sosiolog memilih metode penelitian mereka berdasarkan pertanyaan yang ingin mereka jawab, akses mereka ke potensi mata pelajaran, sumber daya yang tersedia, dan pelatihan mereka. Kontroversi dalam penelitian sosiolog. Mengapa penelitian sosiologis sering kontroversial? Ada 2 alasan dasar penelitian sosiologis ini membuat orang kesal. Sosiologi memiliki realitas di bawah permukaan yang mengancam kepentingan orang. Mereka juga menjelajahi area pribadi atau intim kehidupan. Bab 6. Masyarakat ke sosial jaringan. Masyarakat dan transformasinya. Rangkum karakteristik utama dari tipe-tipe masyarakat berburu dan berkumpul, pastoral dan hortikultura, pertanian, industri, pasca industria, dan bioteknologi. Apa itu kelompok itu? Sosiolog menggunakan banyak definisi kelompok, tetapi secara umum sebuah kelompok terdiri dari orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan yang menganggap diri mereka sebuah milik bersama. Masyarakat adalah kelompok terbesar dan paling kompleks. Itu studi sosiolog. Bagaimana teknologi dikaitkan dengan perubahan dari satu jenis masyarakat ke lain. Dalam perjalanan menuju masyarakat pasca industri, manusia melewatinya 4 jenis masyarakat. Masing-masing muncul dari revolusi sosial yang terkait dengan teknologi baru. Domestikasi, revolusi yang membawa pengembalan hewan dan budidaya tanaman, mengubah perubahan dan pengumpulan masyarakat ke dalam masyarakat pastoral dan hortikultura. Kemudian penemuan bajak mengantar masyarakat pertanian, sementara revolusi industri yang dibawa oleh mesin
didukung oleh bahan bakar mengarah ke masyarakat industri. Bab 7. Birokrasi organisasi formal. Yang pertama, bandingan penjelasan Marx dan Weber untuk mengapa masyarakat tradisional dirasionalisasi. Yang kedua, meringkas karakteristik birokrasi, disfungsi mereka dan perpindahan tujuan, juga kontras birokrasi ideal dan nyata. Yang ketiga, membahas fungsi asosiasi sukarela, mengapa orang bergabung dengan mereka dan pentingnya file hukum besi oligarki. Yang keempat, mendiskusikan memanusiakan lingkungan kerja, mode masuk budaya perusahaan yang tersembunyi, dan keragaman pekerja. Yang kelima, menggambarkan kapasitas maksud baik tetapi pemerintah yang kejam untuk menggunakan teknologi untuk memperbudak pikiran dan perilaku kita agar sesuai dengan keinginannya. Bab 8. Penyimpangan dan sosial kontrol. Yang pertama, meringkas relativitas penyimpangan kebutuhan untuk norma dan jenis sanksi kontras sosiobiologis, psikologis, dan sosiologis penjelasan penyimpangan. Yang kedua, menerapkan perspektif interaksionis simbolik ke penyimpangan dengan menjelaskan asosiasi, diferensial, kontrol, dan pelabelan. Yang ketiga, menerapkan perspektif fungsionalis dengan menjelaskan bagaimana penyimpangan bisa berfungsi bagi masyarakat, bagaimana nilai-nilai arus utama dapat menghasilkan penyimpangan, ketenggangan teori, dan bagaimana kelas sosial dikaitkan dengan kejahatan peluang tidak sah. Yang keempat, menerapkan perspektif konflik dengan menjelaskan caranya kelas sosial terkait dengan sistem peradilan pidana dan bagaimana sistem peradilan pidana menindas. Yang kelima, mampu mendiskusikan kejahatan jalanan dan pemenjaraan hukum. 3. Pemogokan penurunan kekerasan kejahatan, residivisme, bias dalam hukuman mati, itu mediasi penyimpangan dan kebutuhan untuk yang lebih pendekatan manusiawi. Bab 9. Stratifikasi global. Membahas cara elit. Yang pertama, membahas cara elit menjaga diri mereka sendiri dalam kekuatan. Yang kedua, kontraskan stratifikasi sosial di Inggris Raya dan bekas Uni Soviet. Yang ketiga, bandingan 3 dunia stratifikasi global negara-negara paling maju, industrialisasi. Yang keempat, membahas bagaimana kolonialisme dan sistem dunia teori menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa di dunia menjadi bertingkat. Yang kelima, menjelaskan cara neokolonisme, multinasional, korporasi, dan bantuan teknologi untuk memelihara stratifikasi global. Yang keenam, mengidentifikasi ketegangan dalam sistem global saat ini, stratifikasi. Bab 10. Kelas sosial di Amerika Serikat. 1. Jelaskan 3 komponen kelas sosial: properti, kekuasaan, dan prestise. Membedakan antara kekayaan dan pendapatan, menjelaskan bagaimana properti dan pendapatan didistribusikan, dan jelaskan fasad demokrasi, elit kekuasaan, dan status inkonsistensi. Yang kedua, membedakan model sosial Marx dan Weber kelas. Yang ketiga, meringkas konsekuensi dari kelas sosial untuk kesehatan fisik dan mental, kehidupan keluarga, pendidikan, agama, politik, dan kriminal sistem keadilan. Yang keempat, membandingkan ketiga jenis mobilitas sosial tinjauan isu gender dalam penelitian tentang mobilitas sosial dan jelaskan mengapa mobilitas sosial menimbulkan rasa sakit. Yang kelima, jelaskan masalah dalam menggambar garis kemiskinan, bagaimana kemiskinan dikaitkan dengan geografi, ras, etnis, pendidikan, feminisasi, dan usia. Yang keenam, membedakan dinamika kemiskinan dengan budaya kemiskinan, jelaskan mengapa orang miskin dan bagaimana caranya gratifikasi yang ditangguhkan terkait dengan kemiskinan, dan mengomentari mitos Horatio Alger. Yang ke-11, diskusikan kemungkinan yang ketujuh, diskusikan kemungkinan yang kami kembangkan masyarakat 3 tingkat.
Bab 11. Jenis kelamin dan gender. Pertama, bedakan antara jenis kelamin dan gender menggunakan penelitian tentang para veteran Vietnam dan testosteron untuk menjelaskan mengapa pintu menuju biologi terbuka dalam sosiologi. Kedua, diskusikan asal mula diskriminasi gender, jenis kelamin, pengetikan pekerjaan, jenis kelamin dan prestise pekerjaan, dan aspek gaji, kekerasan dan pendidikan global. Yang ketiga, tinjau kebangkitan feminisme dan rangkum ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, perawatan kesehatan dan pendidikan. Yang keempat, menjelaskan alasan kesenjangan gaji, diskusikan gelasnya, plafon, dan pelecehan seksual. Yang kelima, ringkas kekerasan terhadap perempuan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kekerasan di rumah. Yang keenam, diskusikan perubahan dalam gender dan politik. Yang ketujuh, menjelaskan mengapa masa depan terlihat penuh harapan. Bab 12. Ras dan etnis. Yang pertama, membandingkan mitos dan realitas ras, bandingkan ras dan etnis dan kelompok minoritas dan dominan, mendiskusikan pekerjaan etnis. Yang kedua, membandingkan prasangka dan diskriminasi individu dan kelembagaan. Yang ketiga, membandingkan teori psikologis dan sosiologis prasangka termasuk fungsionalisme, konflik dan interaksionisme simbolik. Yang keempat, menjelaskan genosida, transfer populasi, internal, kolonialisme, segregasi, asimilasi, dan multikulturalisme. Yang kelima, meringkas pola-pola utama yang menjadi ciri Eropa, Amerika, Latinos, Afrika Amerika, orang Asia Amerika, dan penduduk asli Amerika. Keenam, membahas keimigrasian, tindakan afirmatif, dan masyarakat multikultural. Bab 13, memahami konstruksi sosial penuaan, menjelaskan bagaimana industrialisasi menyebabkan uban dunia dan bagaimana ras etnis terkait penuaan. Yang kedua, jelaskan bagaimana orang memutuskan kapan mereka tua dan membahas perubahan persepsi lansia. Yang ketiga, meringkas teori pelepasan aktivitas dan kontinuitas. Yang keempat, menjelaskan perspektif konflik tentang jaminan sosial dan mendiskusikan persaingan antara generasi dan konflik. Yang kelima, review temuan tentang pengaturan tempat tinggal orang tua, panti jompo, pelecehan orang tua, dan lansia miskin. Yang keenam, menjelaskan bagaimana industrialisasi mengubah kematian praktik, bagaimana kematian adalah proses mengapa rumah sakit. Yang ketujuh, membahas pandangan berkembang tentang penuaan dan dampaknya teknologi tentang berapa lama orang hidup. Bab 14. Ekonomi. Yang pertama, rangkum perubahan sejarah yang luas dalam ekonomi sistem menekankan ketidaksetaraan. Yang kedua, meringkas perubahan historis dalam media bertukar. Yang ketiga, bandingkan kapitalisme dan sosialisme, mereka komponen ideologi, kritik, dan konvergensi. Yang keempat, diskusikan kapitalisme, perusahaan, kepemilikan dan manajemen, dan fungsi global dan disfungsi kapitalisme. Bab 15. Politik. Yang pertama, bedakan antara mikropolitik dan makropolitik. Yang kedua, membandingkan kekuasaan otoritas dan kekerasan, membandingkan tradisional, rasional legal, dan karismatik wewenang, menjelaskan otoritas sebagai tipe ideal. Yang ketiga, membandingkan monarki, demokrasi, kediktatoran, dan oligarki. Bab 16. Pernikahan dan keluarga. Yang pertama, definisikan pernikahan dan keluarga dan rangkumlah tema budaya umum. Yang kedua, membedakan fungsionalis, konflik, dan simbolik, perspektif interaksionis tentang pernikahan dan keluarga. Yang ketiga, meringkas penelitian tentang cinta dan pacaran, pernikahan, persalinan, mengasuh anak, dan keluarga transisi. Bab 17. Pendidikan. Yang pertama, diskusikan pendidikan di masyarakat sebelum dan bagaimana caranya pendidikan terkait dengan industrialisasi.
Yang kedua, untuk memahami bagaimana pendidikan dikaitkan dengan budaya dan ekonomi bangsa, bandingkan pendidikan di Jepang, Rusia, dan Mesir. Yang ketiga, jelaskan fungsi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan nilai, integrasi sosial, penjaga gerbang, dan menggantikan fungsi keluarga. Bab 18 Agama. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Durkheim dengan sakral dan duniawi, membahas 3 unsur agama. Yang kedua, menerapkan perspektif fungsionalis pada agama, fungsi, disfungsi, dan persamaan fungsional. Yang ketiga, menerapkan perspektif interaksionis simbolik agama, simbol, ritual, kepercayaan agama, pengalaman, dan komunitas. Bab 19 Kedokteran dan Kesehatan. Yang pertama, jelaskan mengapa kesehatan dan penyakit secara budaya relatif bukan hal yang mutlak. Yang kedua, ringkas peran sakit, elemennya, ambiguitas, penjaga gerbang, dan perbedaan gender. Yang ketiga, jelaskan bagaimana perawatan kesehatan adalah bagian dari perjuangan sumber daya yang langka. Yang keempat, membahas perubahan penyebab kematian dan apakah orang Amerika dulu lebih sehat. Bab 20 Populasi dan urbanisasi. Yang pertama, bandingkan pandangan dari Malthus baru dan anti-Malthus tentang pertumbuhan populasi dan persediaan makanan. Jelaskan mengapa orang kelaparan. Yang kedua, jelaskan mengapa negara industri terkecil punya banyak anak, akibatnya cepat pertumbuhan populasi, piramida populasi 3 variabel, demografis, dan masalah dalam meramalkan pertumbuhan populasi. Yang ketiga, rangkum perkembangan kota, prosesnya urbanisasi dan perkotaan, AS, dan pedesaan melambung. Bab 21 Perilaku kolektif dan gerakan sosial. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ahli teori awal tentang kerumunan mengubah orang, meringkas 5 tahap kerumunan acting. Yang kedua, jelaskan mengapa sosiolog saat ini memandang orang banyak sebagai rasional dan apa yang dimaksud dengan norma-norma yang muncul. Yang ketiga, jelaskan bentuk perilaku kolektif, kerusuhan, rumor, kepanikan, histeria massa, kepanikan moral, mode dan legenda urban. Bab 22 Perubahan sosial dan lingkungan hidup. Yang pertama, rangkum bagaimana perubahan sosial mengubah masyarakat termasuk 4 revolusi sosial, Gemeinschaft dan Gesellschaft, kapitalisme, gerakan sosial, dan politik global. Yang kedua, meringkas teori perubahan sosial evolusi, siklus alam, konflik, perebutan kekuasaan dan sumber daya, dan teori Okburu. Yang ketiga, gunakan contoh mobil dan microchip untuk menggambarkan signifikasi sosiologi, teknologi termasuk perubahan ideologi, norma, hubungan manusia, pendidikan, pekerjaan, bisnis, perang, dan ketidaksetaraan sosial. Yang keempat, menjelaskan bagaimana industrialisasi terkait untuk masalah lingkungan kontraskan. Sekian dan terima kasih.